Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Tidak lupa selalu happy dimanapun kita berada. Oke, di video ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan PPKN. Kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah keragaman sosial budaya di Indonesia. Nah, bagaimana keragaman sosial budaya di Indonesia? Yuk, kita simak video ini dengan baik ya. Oke, Indonesia adalah negara yang kaya. Apa sih yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya? Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki keragaman sosial dan budaya yang bisa menjadi modal pembangunan bangsa. Lantas, apa saja ya keragaman budaya yang ada di Indonesia? Nah, bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa daerah, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, pakaian adat, ataupun keragaman lagu daerah, tarian daerah, serta pertunjukan kesenian daerah. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Berikut ini bentuk keragaman sosial yang ada di Indonesia, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman religi atau agama, ada juga keragaman sistem masyarakat, serta keragaman mata pencaharian. Oke, yang pertama kita bahas adalah keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu keragaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa akan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa suku bangsa yang ada di Indonesia sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya, sehingga bahasa daerah yang ada di Indonesia juga sangat beragam dan banyak. Indonesia termasuk negara yang kaya akan bahasa daerah. Nah, berikut ini adalah data persebaran bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2018. Data tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Statistik Kebahasaan 2019 yang diolah oleh Litbang Kompas. Nah, menurut data tersebut, Indonesia memiliki sebanyak 750 bahasa daerah. Wow, sangat banyak ya. Di Sumatera ada 47 bahasa daerah, di Jawa ada 17, di Kalimantan ada 68, di Sulawesi ada 67, di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ada 85. Sedangkan yang paling banyak jenis bahasa daerahnya terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 466 bahasa daerah. Nah, keberagaman bahasa daerah di Indonesia seharusnya tidak menjadi masalah, karena Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ada juga keragaman rumah adat. Selanjutnya, keragaman pakaian adat. Nah, pakaian adat memiliki ciri-ciri khas dalam proses pembuatan ataupun cara mengenakannya. Berikut ini adalah contoh-contoh pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman budaya berupa tarian daerah.
Selain itu, juga ada keragaman budaya berupa permainan anak tradisional. Ada permainan tradisional berupa dingklik oglak aglik yang berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Barat ada permainan anak tradisional yaitu perepet jengkol. Nah, kedua permainan anak tradisional tersebut sebenarnya serupa. Permainan tersebut dilakukan secara berkelompok, sekitar 3-5 orang. Nah, kedua permainan tersebut mengajarkan tentang kepemimpinan, ketahanan kelompok, dan kekompakan. Selain memiliki keragaman budaya, Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Keragaman sosial yang tampak di sekitar kita adalah keragaman mata pencaharian yang ada di sekitar kita, meliputi berbagai bidang. Ada pekerjaan atau mata pencaharian di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang jasa. Nah, kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya sekaligus keragaman sosial. Diperlukan sikap menghargai untuk menjaga persatuan dan kesatuan meski kita memiliki keragaman budaya dan sosial. Oke, bagaimana cara menghargai keragaman budaya? Yang pertama, dengan cara mau mempelajari budaya daerah kita sendiri, agar budaya daerah kita selalu lestari dan dapat terus menjadi modal pembangunan bangsa. Yang kedua, mau menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa kita sehari-hari, agar keberadaan bahasa daerah tetap lestari. Kemudian kita juga selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam pergaulan dan komunikasi antar daerah. Selain itu, yang ketiga, kita menganggap semua budaya Indonesia sama baiknya. Dan cara yang keempat adalah mengedepankan toleransi dalam pergaulan. Lantas bagaimana ya cara menghargai keragaman sosial yang ada di dalam masyarakat? Yang pertama, dengan cara tidak mencela atau menghina mata pencaharian ataupun pekerjaan orang lain. Sepanjang pekerjaan orang lain tersebut halal dan baik, wajib kita hormati. Yang kedua, menghormati waktu dan aktivitas kerja dari orang lain. Semisal kita datang ke sekolah, menjumpai tukang kebun sekolah sedang bekerja, maka kita bisa menganggukkan kepala kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kita terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, memilih dan menggunakan produk-produk lokal untuk memajukan usaha dalam negeri. Nah, industri kecil dan menengah perlu bantuan dari masyarakat untuk memajukan usaha mereka dengan cara selalu menggunakan produk-produk lokal. Yang keempat, mengkonsumsi buah dan makanan produk dalam negeri, sehingga usaha pertanian dan perkebunan di dalam negeri kita bisa maju. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.